Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Hilyah Talibil Ilmi yang dikarang oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya. Abu bacanya Abu Zaid, ya. Jadi lisannya lebih ke Zaid, ya. Ya, beliau memiliki buku yang sangat banyak dan di antara kitab yang akan kita bahas hari ini adalah kitab Hilyah Talibul Ilm. Taib. Hari ini kita akan belajar tentang kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimana seorang penuntut ilmu mencari ilmu agama itu sendiri. Ya, apa yang harus dilakukan? Dan seharusnya ini dijadikan sebagai dasar untuk para penuntut ilmu yang akan belajar ilmu agama. Jadi selesai adab, kemudian nanti belajar ini, belajar caranya seperti apa. Seseorang yang tahu cara sesuatu itu dengan baik, maka biasanya ia akan lebih cepat, dia akan lebih benar untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Contoh, mak-mak, ada yang senang bikin kue misalnya. Mak A dan mak B, ya, ibu A, ibu B. Ibu A dia mau bikin kue, tapi nggak tahu caranya seperti apa. Ibu B sebelum dia belajar atau sebelum dia memasak kue, dia belajar dulu, ya, bagaimana tutorial membuat kue yang enak, membuat kue yang lezat. Kira-kira hasilnya menurut teman-teman yang terbaik yang A atau yang B? Kenapa? Bahannya sama. Bahannya sama, ya. Buatnya mungkin waktunya juga berbarengan. Tapi kenapa hasilnya B lebih enak, lebih lezat? Karena tahu caranya. Maka dari itu ketika kita ingin belajar ilmu agama, kalau kita tahu caranya, insya Allah kita akan lebih banyak untuk mendapatkan ilmu dan lebih Allah berikan barakah karena kita tahu caranya. Subhanallah. Apalagi di dalam hidup ini, ya akhwat, kehidupan yang hanya sebentar ini, kita harus bisa mempersiapkannya dengan baik. Ketika dalam hal dunia saja kita ingin memilih kualitas yang bagus, apalagi untuk urusan akhirat kita. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu kalau beli baju, kira-kira beli baju yang kualitasnya biasa-biasa saja atau yang bagus sekalian? Kenapa yang bagus sekalian kualitasnya? Nyaman. Yang kedua, awet. Saya mau bilang awet. Ibu-ibu itu kan senangnya penghematan. Dengan ilmu pun sama. Ilmu, apalagi urusan akhirat. Maka kita ketika mencari ilmu, itu kita harus cari yang kualitasnya bagus. Kenapa? Karena masalah ilmu ini berhubungan dengan keselamatan agama kita. Subhanallah. Dan masalah ilmu ini berhubungan erat dengan kenyamanan akhirat kita. Ya, seseorang kalau dia belajar ilmunya benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, insya Allah selamat sampai ke surganya Allah. Namun sebaliknya, ketika seseorang belajar, namun caranya adalah cara yang tidak tepat, ya belum tepat, tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka bisa jadi, ya, ilmunya menghantarkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi penting sekali untuk kita belajar bagaimana sejatinya mendapatkan ilmu. Baik, kemudian kita akan belajar sebenarnya ilmu apa yang pertama kali kita harus cari. Ya, para ulama membaginya ke dalam 2 bagian, yaitu ilmu hal dan ilmu ma'al. Ilmu hal adalah ilmu yang kita
harus tahu dan kita melaksanakannya pada waktu yang terdekat. Itu namanya ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu agama yang kita harus tahu mendesak. Kenapa? Karena kita setiap hari melakukannya. Karena kita setiap hari kita melaksanakan ibadah tersebut. Ya, contoh misalnya, apa itu ilmu hal? Contohnya adalah kita belajar tentang sholatnya. Itu masuknya dalam ilmu hal. Orang yang sholat harus didasari dengan ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Berarti salat itu ada panduannya. Dari mana kita tahu panduan salat? Dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu namanya ilmu apa, jamaah? Hal. Yang kedua adalah ilmu ma'al. Apa itu ilmu ma'al? Ilmu yang kita cari tapi nanti kita bisa gunakan di masa yang akan datang. Ilmu yang kita cari tapi kita bisa gunakannya di masa yang akan datang. Baik, contoh apa? Contoh misalnya ilmu haji. Bagaimana tata cara haji? Itu ilmu. Bagaimana tata cara umrah? Itu ilmu. Ibu-ibu walaupun sekarang belum Allah panggil untuk berhaji, tapi wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Subhanallah. Sekarang lagi musim haji ya Bu ya. Setiap hari kita mendengar ada tetangga kita misalnya yang berangkat, ya subhanallah, karib kerabat yang berangkat. Rasanya ibu-ibu walaupun kita misalnya belum ke sana, rasanya senang apa badan? Senang. Kita doakan semoga jadi haji yang mabrur, ya masya Allah. Dan saya pun berdoa semoga ibu-ibu yang ada di sini baik yang offline maupun yang online, semuanya Allah mudahkan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk berhaji ke Baitullah. Dan kalaulah saat ini Allah belum panggil ibu-ibu untuk berhaji, maka itu adalah yang terbaik. Allah ingin menjadikan kelak nanti ketika waktunya ibu-ibu menjadi tamunya Allah, ibu-ibu sudah memiliki ilmu dulu bagaimana berhaji sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, saya punya cerita. Cerita ini terjadi di daerah Timur Tengah di Yaman. Ada seorang penuntut ilmu yang beliau sedang belajar ilmu fikih. Sampailah di bab haji. Ya, selesai bab haji, tidak lama kemudian ada berita suaminya mendapatkan tugas untuk menjadi petugas jamaah haji mewakili para mahasiswa Indonesia. Dan alhamdulillah ketika itu suaminya diperbolehkan untuk, jikalau untuk ingin membawa istrinya maka boleh untuk membawanya. Maka istri ini dia berbahagia, subhanallah, ketika saya belajar fikih haji, baru selesai tidak lama kemudian langsung dapat kabar yang menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau di Yaman yang namanya daftar haji yang kami tahu itu nggak antri ibu-ibu. Jadi kalau mau daftar sekarang nggak usah pakai haji furodaan, langsung bisa berangkat. Ya, itu yang ada di sana. Ya, jadi mari kita pantaskan dulu ibu-ibu, memantaskan diri di hadapan Allah agar kita itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah untuk berbekal. Apa di antara bekal untuk orang yang akan berhaji? Yaitu ilmu. Maka ilmu ini dinamakan dengan ilmu ma'al, ya, ilmu yang kita bisa gunakan untuk di masa yang akan datang. Baik, para ulama juga ada yang membagi tentang apa yang paling terpenting dalam ilmu. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ilmu yang terpenting adalah ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang terpenting dan paling mendesak? Karena tauhidlah, mengesahkan Allah adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita mempelajari ilmu tauhid, artinya kita sedang mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk mengajarkan kepada para penduduk Yaman yang kala itu beragama
agama Nasrani untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin an yuwahhidullah. Jadi Rasulullah SAW ketika menyuruh Mu'ad, maka kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah kaum di mana kaum tersebut adalah ahlul kitab. Maksudnya bukan yang beragama Islam. Maka pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad adalah yang engkau nanti ajarkan pertama kali adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama yang kau nanti sampaikan wahai Mu'ad adalah tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian tahapannya kata Rasulullah SAW, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau kaummu yang engkau seru di jalan Allah mentaatimu, maka tahapan yang kedua apa yang mesti kau ajarkan kata Rasulullah SAW, fa'alamhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat. Baru ajarkan tentang salat. Ya subhanallah. Fi kulli yaumin wa lailah. Ketahuilah, ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu, jadi tadi pelajarannya apa dulu Bu? Tauhid. Yang kedua, salat. Kalau mereka sudah mentaatimu, maka ajarkan kepada mereka bahwa annallaha iftarada alaihim sadaqah tu'khadu min aghniyaihim fataruddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah, diambil dari yang kaya dan diserahkan kepada yang miskin. Masya Allah. Dan ini hadis panjang ibu-ibu, ada di kitab Tauhid. Kalau ibu-ibu pernah belajar kitab Tauhid, maka akan ibu-ibu dapati tentang hadis ini. Yang pasti syahid atau inti dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk mengajarkan tauhid kepada orang yang akan didakwainya. Masya Allah. Baik, sekarang kita kembali ke kitab. Kita akan memasuki di kitabnya. Saya bawanya kitab kuning, ibu-ibu bawa kitab putih. Coba dilihat yang di kitab putih halaman berapa? 27. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya baru semalam saya ketemu kitab ini. Subhanallah, ada kitab cetakan dari Sana'a, dari Yaman. Ini kitab berbahasa Arab. Saya cari di Indonesia belum banyak yang menjual. Ya, jadi ini saya beli pada tahun 2005. 2005 zaman ibu-ibu udah menikah belum? Sudah ya? Iya, berarti berapa tahun yang lalu ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu uang saya belikan makanan atau saya belikan baju mungkin tidak seawet sampai sekarang. Alhamdulillah waktu itu kami belikan kitab sampai sekarang masih bisa digunakan. Alhamdulillah. Jadi di antara hobinya para penuntut ilmu itu sebenarnya beli kitabnya, beli buku. Kenapa? Karena buku ini yang akan menjaga kita, ilmu yang akan menjaga kita. Ya, baik. Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala berkata, kaifiyatut talab wa maratibuh. Beliau mengatakan bagaimana cara penuntut ilmu mempelajari agamanya, mempelajari ilmu itu sendiri. Seperti apa saja? Maka di sini beliau mengambil sebuah kaidah dalam usulul fiqh. Ibu-ibu, ada ilmu itu namanya usulul fiqh. Jadi ada ilmu tauhid, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dan ada ilmu namanya ilmu usul min ilmil usul. Ya, di situ ada kaidah yang berbunyi man lam yutqinil usul hurrimal usul. Dicatat. Di situ ada bahasa Arabnya enggak? Ya, di garis bawahi. Man lam yutqinil usul hurrimal usul. Maksudnya apa? Man lam yutqinil usul hurrimal usul. Barang siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu, maka ia tidak dapat mencapai tujuannya. Barang siapa yang tidak menguasai dasarnya dulu, dasar-dasar ilmu, maka dia tidak akan mencapai tujuan dari ilmu itu sendiri. Dan ini menunjukkan berarti yang namanya belajar ilmu agama itu bertahap, ya. Ada lagi kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang mirip dengan man lam yutqinil usul hurrimal usul. Beliau mengatakan man fatahul usul hurrimal usul. Man fatahul usul hurrimal usul. Ini juga hampir mirip. Man fatahul usul hurrimal usul. Ada yang mau nulis? Tadi kaidah yang Syekh Bakar apa? Man lam yutqinil usul hurrimal usul. Nah,
Dua kaidah ini sama saja, artinya sama. Man lam yutqinil usul hurrimal usul, man fatahul usul hurrimal usul, itu sama. Kalau yang kedua, artinya barang siapa yang hilang darinya dasar-dasar ilmu, maksudnya dia tidak mau mempelajari dasar-dasar ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan yang lebih banyak. Subhanallah. Jadi urusan ilmu itu tidak bisa kita langsung pengen instan. Walaupun sekarang ngapunten ada banyak para guru tuh yang instan. Ya enggak? Coba kita tengok masalah urusan dunia kita sebentar. Ibu-ibu, apa jadinya kalau ada orang mau naik tangga, tapi dia nggak mau naik tangganya dari awal, nggak mau dari tangga yang pertama, tangga yang kedua, maunya tangga yang ke-10. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Bisa, tapi jatuh. Resikonya lebih berat. Atau ada orang mau urusan dunia apa misalnya, mau naik gunung, dia dengar, wah kalau sudah di puncak gunung, dia mendengar kalau sudah di puncak gunung tuh bisa lihat pemandangan yang luar biasa, indah sekali ciptaan Allah. Tapi ada orang malas, nggak maulah, kalau naik gunung tuh capek, saya maunya langsung aja di ke puncaknya. Kira-kira Bu, kira-kira bisa apa bisa? Bisa naik helikopter, tapi di sana nggak ada tempat untuk mendaratnya. Ya. Nah, untuk urusan dunia saja itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan bertahap. Bagaimana dengan urusan ilmu? Masya Allah. Baik, dan yang dimaksud dengan dasar ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang berdasarkan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nanti akan disampaikan apa saja yang seharusnya kita akan pelajari. Baik. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, di bawahnya beliau mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Ini juga kaidah. Yang tadi yang man lam yutqinil usul hurrimal usul, ini bisa dipakai dalam kaidah apapun. Ibu-ibu mau belajar Al-Quran, ya, ibu-ibu lihat, ya Allah, kok fulanah bacaannya bagus sekali, Masya Allah, gimana ya caranya? Belajar dulu, belajar tahsin yang benar, belajar mengeluarkan huruf yang benar, dan itu butuh latihan. Ya, jadi apapun yang dirasakan oleh para penuntut ilmu, maka haruslah ia lalui dengan bersabar. Ya, ibu-ibu mungkin lihat orang-orang yang sekarang Masya Allah sudah banyak ilmunya, sudah bagus dalam mengajar. Kita hanya melihat dari sudut pandang bahwa fulana adalah orang yang luar biasa misalnya, atau fulan Masya Allah orang yang luar biasa. Namun kita lupa bagaimana dulu mereka berjuang, ya. Dan kita juga butuh perjuangan dalam menuntut ilmu. Bukankah ada pepatah mengatakan manjadda wajad, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Ya, baik. Dan kaidah yang kedua, ibu-ibu, tolong diingat-ingat apa kata muallif, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Saya akan jelaskan maksudnya seperti apa. Man rama ilma jumlah, barang siapa yang dia itu mendapatkan atau menginginkan ilmu yang banyak, tapi dia maunya instan, maunya cepat-cepatnya, maka sesungguhnya dhahaba anhu jumlah, maka sesungguhnya ilmu itu akan pergi darinya, ya, secara keseluruhan. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa orang yang dia ingin belajar agama, maka di antara syaratnya harus telaten. Apa Bu? Telaten. Ya, dia harus bersabar, harus tekun, alon-alon, yang penting kelakon, ya. Dan ini lebih akan memberikan efek yang sangat bagus dalam kehidupannya daripada belajar sekaligus tapi dalam waktu yang singkat. Ya, baik. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan syarah beliau tentang man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Kata beliau, Allah saja, ini penting ya ibu-ibu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ibu-ibu ada yang tahu apakah Allah menurunkan Al-Quran secara jumlah, maksudnya secara sekaligus, bro, gitu, atau secara bertahap? Secara bertahap. Maka dari itu kita mencontoh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap, di antara hikmahnya agar hamba Allah siap
untuk menerima perintah dan siap untuk melaksanakannya. Ya, begitu pula dengan seorang penuntut ilmu. Ketika ia belajar setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, maka harapannya ia akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Tapi kalau belajarnya langsung makbruk, langsung sekaligus, maka yang dikhawatirkan adalah dia belum siap untuk mengamalkannya. Masya Allah. Baik, ada ya akhwat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya Allah menurunkannya sesuai dengan kejadian. Jadi ada kejadian apa, Allah turunkan. Untuk apa? Dan ini ada dalam Al-Quran, misalnya di surah, ibu-ibu tahu surah Al-Ahzab, ya kan? Surah At-Tahrim, surah Al-Mujadalah, ya, semuanya berkaitan dengan sebuah kejadian. Maka dari itu di dalam Al-Quran kita mengenal namanya Asbabun Nuzul. Pernah dengar ibu-ibu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul itu peristiwa yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Di dalam Al-Quran ayat yang berkaitan, misalnya oh ya ada sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa, maka itu disebutnya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Bedanya apa? Asbabul wurud itu misalnya ada kejadian, kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat, itu namanya asbabul wurud. Kejadian yang melatar belakangi sebuah peristiwa sehingga Rasulullah SAW akhirnya beliau berpesan sesuatu kepada umatnya, maka itu disebut dengan asbabul wurud. Jadi beda ya antara asbabun nuzul dan asbabul wurud. Terlalu cepat napa mbatan? Kecepatan? Ya, pelan-pelan. Mana yang belum dipahami? Nah, mana ibu-ibu? Ini saking semangatnya. Oke, baik. Jadi, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Saya senang kalau ada yang bilang kecepatan, saya ulangi lagi. Ibu-ibu pernah baca enggak dalam Al-Quran itu, misalnya, oh Al-Quran ini turun ayatnya karena ada wanita yang dia berzina misalnya. Atau dalam Al-Quran ada peristiwa di mana ketika itu ada wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Pernah dengar peristiwa itu? Kemudian Rasulullah biasanya diam, tidak langsung menjawab. Sampai turun sebuah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sampai turun wahyu. Maka kalau kita belajar tafsir, misalnya kita akan membahas surah Al-Mujadalah, maka kita akan mengetahui dalam surah Al-Mujadalah atau At-Tahrim itu ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Adanya seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dicatat dulu. Yuk, dicatat sesuai dengan bahasanya ibu-ibu, yang penting paham tulisannya ibu-ibu ya. Jangan sampai ibu-ibu nyatet pekan depan pas baca lagi, ini apa maksudnya? Ya, silahkan dengan bahasanya ibu-ibu. Asbabul wurud itu misalnya ada kejadian ya. Ada kejadian orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Misalnya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan apa yang paling baik di hadapanmu. Atau misalnya begini, ada orang yang dia bingung antara berjihad di jalan Allah atau menemani ibunya misalnya, atau menemani orang tuanya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus berjihad atau saya harus berhaji, tapi saya punya orang tua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kamu tinggal untuk menemani orang tuamu, karena ini juga bagian dari jihad. Pernah kan dengar hadis begitu? Nah, berarti ketika Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu, ada peristiwa yang melatar belakanginya. Apa itu? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apa yang terbaik? Apakah berhaji atau menemani ibu bapaknya di rumah? Nah, namanya apa peristiwa itu ibu-ibu? Asbabul wurud. Asbabun nuzul dengan asbabul wurud. Yang ini ayat Al-Quran, yang di atas itu ayat Al-Quran, Bu. Yang di bawah tentang peristiwa hadis. Sudah? Baik. Kemudian di antara hikmahnya ya akhwat, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bertahap? Di antaranya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Isra, boleh dibuka, atau surah Al-Furqan ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk menetapkan agama kita atau menetapkan hati kita, agar Allah ketika menurunkan Al-Quran bertahap, Allah ingin menguatkan hati kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka kalau belajar Al-Quran itu ibu-ibu, tidaklah mereka mempelajari 10 ayat, kecuali mereka benar-benar mentadabburi, kemudian mengamalkannya, baru pindah ke ayat lain. Ya subhanallah, subhanallah. Maka dari itu keimanan mereka itu luar biasa. Kenapa? Karena ketika mereka belajar, mereka belajarnya dengan penuh kesabaran. Mereka belajarnya langsung mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Baik, kemudian di sini ada satu lagi ya akhwat, ada satu lagi kaidah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Diingat-ingat apa kaidahnya? Kata beliau, izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Nanti saya jelaskan maksudnya. Izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi artinya adalah ketika seseorang itu banyak mendengar, ya, ketika seseorang itu banyak mendengar, maka terkadang bisa menyesatkan pemahaman seseorang. Saya akan jelaskan. Jadi, yang namanya belajar ilmu agama itu kita harus tuntas dengan satu guru, yaitu metode belajar ilmu agama. Kenapa kita harus tuntas dengan satu guru ya akhwat? Karena yang namanya ilmu agama hendaklah didapatkan dari petunjuk yang Allah berikan kepada seorang guru, ya, agar tidak tersesat. Dan kalau misalnya contoh, kita misalnya ngaji banyak guru dan guru tersebut berbeda-beda pemahamannya, maka ini akan meracaukan pikiran kita. Kita akan bingung sebenarnya masalah ini tuh yang benar yang seperti apa. Dan nanti insya Allah kita akan belajar adab bagaimana mencari seorang guru. Ya, kenapa? Karena guru yang seharusnya kita pegang adalah guru yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Pedoman kita umat Islam ada di Al-Quran dan hadis. Kalau ada seorang guru yang dia menyampaikan kepada muridnya justru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu akan menjadi dosa jariyah bagi sang guru. Ya, kalau ada seorang guru yang justru wal'iyadzubillah mengajak sebuah kemaksiatan kepada muridnya, maka ketahuilah bahwa guru tersebut telah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Dan ini penting, nanti kita akan belajar bagaimana cara memilih seorang guru. Baik, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, beliau berkata, fa'amamuka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannit tatlubuh. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika kita akan belajar. Yang pertama, atau kita akan mempelajari bidang tertentu. Yang pertama adalah hifdzu mukhtasarin fi. Kita mempelajari ringkasannya dulu. Ya, ringkasan ilmu itu secara global itu seperti apa? Kita pelajari dulu. Yang akan kita pelajari itu ringkasannya dulu. Apa sih sebenarnya ilmu tauhid itu seperti apa gitu loh. Baru nanti secara tafsilnya, secara rincinya kita belajar kepada guru kita. Ya, tapi kita hendaklah tahu, paham. Ibu-ibu, kitab Lamiyah itu kira-kira membahas masalah apa? Ibu-ibu udah hatam. Lamiyah udah hatam kan? Di sini di masjid ini. Ya, masih ingat nggak bahas masalah apa tuh? Hah? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita tahu, oh, Lamiyah itu membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus tahu. Jadi seorang penuntut ilmu, ia harus tahu apa yang akan dipelajari dan pembahasan apa yang akan ia inginkan. Itu penting banget. Ya. Yang kedua, kata Syekh, poin yang kedua adalah memantapkannya. Ya. Dhabtuhu ala syekhin mutqin, memantapkannya di hadapan guru yang ahli. Nah, ini maka pentingnya yang namanya belajar ilmu agama itu dengan guru, tidak cukup dengan Mbah Google. Ya, kalau pelajaran umum mungkin, ya pelajaran umum mungkin. Tapi untuk ilmu agama kita tidak bisa mengandalkan Mbah Google. Harus ada guru. Ya, insyaallah. Harus ada ustaz, harus ada syekh
yang mengarahkan, yang membimbing, dan nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya para penuntut ilmu bisa membedakan mana yang benar, mana yang batilnya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Apa kata Syekh? Adamul ishtighal bil mutawwalat wa tafarik al musannafat qabla ad-dhabti wal itqan li aslih. Jangan kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang pembahasannya cukup panjang. Untuk para pemula, bagi para pelajar yang baru belajar ilmu agama, jangan menyibukkan dulu dengan pembahasan-pembahasan yang panjang. Misalnya baru belajar ilmu agama langsung dia seakan-akan menjadi orang yang mufti gitu yang dia tuh misalnya mengambil alih peran seorang mufti. Akhirnya dia membahas masalah faraid misalnya ya. Dan itu faraid kan cukup panjang bahasanya. Ya, enggak bisa kita belajar ilmu faraid itu dalam waktu yang singkat. Dia harus bertahap. Ya, Masya Allah. Ini contoh pembahasan yang panjang. Baik. Kemudian Syekh mengatakan qabla ad-dhabti wal iqani li. Harusnya seorang penuntut ilmu dia memutkinkan dulu dasar ilmu, baru boleh membaca pembahasan yang panjang. Ya, ini menunjukkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah bertahap. Contoh misalnya, jamaah baru belajar ilmu agama langsung membaca kitab Majmu' Fatawanya Syekhul Islam. Contoh, kira-kira pembahasannya panjang apa panjang ibu-ibu? Panjang banget gitu ya. Nanti malah mumet. Ini maksudnya opo gitu ya? Iya. Atau misalnya baru pertama kali belajar langsung membahas tentang kitab Al-Mughni. Wah, itu Masya Allah panjang. Jadi apa yang harus kita pelajari sebelum kita membaca kitab-kitab Majmu' Fatawa, kitab-kitab Al-Mughni? Yang harus kita pelajari adalah bagaimana belajar bahasa Arabnya. Itu yang perlu kita pelajari. Kalau bahasa Arab ini sudah ibu-ibu pegang, belajar bahasa Arab ibu-ibu pegang, maka insya Allah ibu-ibu bisa mentadaburi Al-Quran. Ibu-ibu bisa membaca kitab Gundul yang gak ada rambutnya itu, ibu-ibu baca. Dan subhanallah, orang-orang yang diberikan nikmat bisa membaca kitabnya para ulama langsung, itu adalah sebuah rizki yang luar biasa. Masya Allah. Jadi zaman dulu tuh Bu, kalau ada orang pengen healing, para ulama, healingnya mereka itu baca kitabnya orang-orang saleh. Ketika membaca kitabnya orang-orang saleh, ya, maka akan bertambah imannya kepada Allah. Kita sekarang healingnya apa? Para penuntut ilmu zaman sekarang healingnya nopo Bu? Healingnya nopo? Jalan. Penuh di mana-mana jalan dengan orang kalau lagi liburan. Ya, pada ngapain? Pada healing. Ya. Dan apakah ketika kita selesai dari jalan-jalan sudah dijamin iman kita akan naik? Belum tentu. Ya, malah kadang mumet karena uangnya habis. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya kata Syekh, hendaklah seorang penuntut ilmu dia tidak berpindah dari satu ringkasan ke ringkasan berikutnya sampai dia benar-benar mutqin. Jadi penuntut ilmu itu gak ada rasa bosan dalam belajar. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau memutkinkan ilmu beliau membaca sampai lebih dari 100 kali. Dan beliau mengatakan setiap kali saya membaca tulisan yang sama, Allah berikan faidah yang baru. Jadi setiap kali beliau membaca sebuah ilmu ini pernah dipelajari lagi. Sampai kata Imam Syafi'i, tidaklah saya belajar ilmu itu kembali, maka saya dapatkan faidah yang baru. Jadi ibu-ibu tidak apa-apa, tidak ada salahnya ibu benar-benar belajar kitab Tauhid misalnya, terus belajar lagi, itu akan menambah faidah, ya, akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima ya akhwat, ini penting. Apa yang kelima kata Syekh? Ikhtisasul fawaid wad dawabitul ilmiyah. Masya Allah. Dan ini bagi kita sebagai para penuntut ilmu, hendaklah kita memiliki sifat untuk senantiasa, beliau mengambil contoh, kata beliau nomor 5 itu mengambil faidah dan kaidah ilmiah. Maksudnya beliau mengambil contoh bahwa seorang penuntut ilmu, ia hendaklah kemanapun ia berada, dia bawa catatan. Jadi kalau ia menemukan faidah yang baru, langsung mencatatnya. Subhanallah. Membawa catatan kemanapun ia melangkah, ya, agar ketika mendapatkan faidah yang baru maka ia langsung mencatatnya. Subhanallah. Atau kalau zaman sekarang ibu-ibu biasanya yang dibawa kemana-mana itu apa? HP, ya, harus ada aplikasi untuk membuat catatan ringkasan, ya.
faidah berharga, al-fawaid misalnya. Jadi kalau misalnya pas ibu-ibu lagi butuh tentang nasihat, baca itu fawaid-fawaidnya, Masya Allah. Dan itu adalah bagian dari cara menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, jam'un nafsi lit-talab wa taraqi fihi wal ihtimam wa taharruq lit-tahsili wal bulughi ila ma fawqahu hatta tufidu ila al-mutawwalati bisubulatin muwathiqah. Kata Syekh, yang terakhir adalah kita mengumpulkan sebuah tekad untuk belajar, ya, dengan memfokuskan diri kita untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi. Jadi yang terakhir adalah fokus. Yang namanya ilmu kita harus fokus. Mencari ilmu tidak bisa main-main. Subhanallah. Baik. Kemudian Syekh membahas masalah perkataan para ulama, di antaranya beliau membahas tentang wakana min ra'yi Ibnul Arabi Al-Maliki. Beliau membawakan perkataannya para ulama, di antaranya kata beliau, seorang pelajar hendaklah dia memiliki semangat juang. Masya Allah, ya. Jadi orang belajar tuh nggak bisa mager, Bu. Anak-anak saja, kalau pas lagi ujian, kira-kira kita emaknya itu nyemangatin enggak? Ayo nak, bismillah nak. Ya, besok ujian. Ibu-ibu kalau lihat besoknya ujian, anak-anak kita mager. Terutama yang punya anak laki-laki, maunya main, terus kita gemes nggak tuh? Kita gemes sendiri kan? Ayo nak, belajar nak, besok ujian. Ayo nak. Gitu. Giliran kitanya mau semangat, mau menuntut ilmu, enggak semangat. Ya, giliran kitanya mau menuntut ilmu, malas-malasan. Padahal ilmu, kata Ibnul Arabi, tidak bisa didapatkan kecuali dengan semangat juang dan tidak mencampurkan antara dua ilmu. Ya, di sinilah tukhallitu bainal ilmain. Ya, misalnya wa an yuqaddimu ta'limul arabiyyah wa syi'ri wal hisab summa yanqilu minhu ila Quran. Misalnya mendahulukan mempelajari ilmu-ilmu tentang syair tapi dia melupakan ilmu Al-Qur'an. Ya, jadi yang namanya ilmu tidak bisa kita mempelajarinya dua ilmu sekaligus yang tidak ada kaitannya. Tapi kalau yang ada kaitannya bisa. Yang ada kaitannya bisa. Contoh misalnya, ibu-ibu belajar ilmu waris dengan belajar matematika, itu bisa. Kenapa? Karena belajar ilmu waris membutuhkan matematika. Ya, membutuhkan hitung-menghitung. Itu bisa. Ibu-ibu belajar hadis dengan ilmu hadis, itu bisa. Kenapa? Karena dalam belajar hadis dibutuhkan ilmu hadis. Atau ibu-ibu belajar fikih dengan belajar usul min ilmil usul, itu bisa. Kenapa? Karena dalam pelajaran fikih di sana banyak ditemukan tentang kaidah-kaidah usul min ilmil usul. Ya. Jadi sesuatu yang memang berkaitan maka bisa dipelajarinya berbarengan. Tapi sesuatu yang tidak berkaitan maka hendaklah dipelajarinya satu demi satu. Ya, sampai selesai. Baik, lanjut langsung ya akhwat. Karena ini banyak sekali perkataan ulama. Beliau memberikan sebuah judul kitab, kata beliau, kalau yang mau mempelajari fikih maka pakai kitab Zadul Mustaqni' atau Al-Muqni'. Pernah dengar nggak kitabnya? Dan beliau mengatakan lil mubtadi'in, bagi pemula, Zadul Mustaqni'. Dan langsung ibu-ibu boleh masuk ke kitab-kitab apa saja. Ya, ada di halaman berapa di situ? 29. Coba diperhatikan baik-baik. Wa qad kana at-talab fi qatrina ba'da marhalatil katatib wal akhdhu bi hifdzil Qur'anil Karim yamurru bi marahil thalatha ladayya al-masyayikh fi durusil masjid lil mubtadi'in thumma al-mutawassitin thumma mutamakkinin. Jadi, yang harus kita pelajari sejatinya yang paling utama adalah Al-Qur'an terlebih dahulu. Al-Qur'an biasanya dan bagaimana menghafal Al-Qur'an itu sendiri. Dari Al-Qur'an kita belajar tentang ilmu tauhid. Kalau belajar Al-Qur'annya benar ibu-ibu. Selama ini kan ibu-ibu belajar Al-Qur'an itu belajar tahsinnya aja ya, tanpa belajar tadabburnya. Sejatinya belajar Al-Qur'an itu harus harus semuanya ya. Dimulai dari tahsinnya, dari tajwidnya, dari tadabburnya, atau dari belajar tentang ilmu Al-Qur'annya. Ilmu Al-Qur'an tuh luas. Ada ilmu nasikh wal mansukh, ada ilmu belajar asbabun nuzul, itu ilmu Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu kalau tahu, kita di Indonesia saja, orang yang mau mengambil sebuah jurusan dalam kuliah, biasanya sudah ada jurusan-jurusan tertentu, ya enggak? Ya kan? Kalau di sebuah universitas kan begitu. Ada jurusan ilmu Al-Qur'an, ya kan? Ada jurusan apa lagi? Ilmu hadis. Ada jurusan yang mau ngambil sejarah. Ada jurusan yang mau mengambil apa lagi? Akidah, gitu ya. Dan itu biasanya kalau di sebuah universitas mereka habiskan waktu sekitar kalau S1 berapa tahun? 4 tahun, ya, baru selesai.
Ya, maka ketika kita belajar, kita pun demikian. Kita mempelajarinya step by step atau kita mempelajarinya secara bertahap dimulai dari ilmu Al-Quran. Dan bagaimana cara belajarnya? Kalau usianya masih kecil, maka kata para ulama lebih baik tuntaskan dulu hafalan Qurannya. Ya, tuntaskan dulu hafalan Qurannya. Kenapa? Karena para ulama sudah memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa mereka biasanya mendidik anak-anak mereka untuk menuntaskan Al-Quran di masa kecilnya. Ya, dan saya tahu ada guru kami, sebagai contoh adalah guru kami punya anak 11, rata-rata anaknya selesai menghafal Quran sebelum usia 7 tahun. Ya, sudah selesai semua, sudah tuntas. Kalau boleh saya tanya ke ibu-ibu, kenapa menghafal Quran itu harus dari kecil ibu-ibu? Masalahnya kalau menghafal Quran sudah emak-emak, ya, baru baca satu surat Al-Insyiqaq itu sudah kebalik-balik, ya enggak? Baru menghafal juz amma, mutqin hari ini, besok sudah beda urusan. Ya, tapi anak-anak luar biasa. Anak-anak adalah anak-anak yang memang Allah berikan itu waktu untuk bisa menghafal dengan hafalan yang kuat. Masya Allah. Dan ini metode untuk kita berikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kalau bisa selesaikan Al-Quran dulu. Selesai Al-Quran biasanya dilanjutkan dengan menulis. Jadi belajar menulis. Makanya para ulama sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau yang dipelajari dasar utama adalah Al-Quran dulu, baru kemudian baca tulis. Ya. Atau bahkan ada para ulama yang berbarengan antara membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan menulis. Itu ada. Ya. Nanti setelah Al-Quran selesai, baca tulis setelah selesai, baru setelahnya menghafal hadis. Ya, ini pelajaran yang harus diutamakan. Dan jangan heran ibu-ibu, kalau di Timur Tengah itu banyak anak-anak lulus SD sudah hafal Bukhari dan Muslim. Ya, Masya Allah. Kalau kita kapan ya buka Bukharinya aja, Sahih Bukharinya, Masya Allah. Ya, sudah mundur duluan ya Bu ya. Rasanya kok besar banget kitabnya gitu. Saya pernah dapat cerita dari jamaah bilang begini ke saya, Ustazah, saya tuh penasaran sama kitab Sahih Bukhari itu kayak mana. Alhamdulillah suatu hari Allah berikan kesempatan saya untuk bawa Sahih Bukhari. Kata beliau, ya Allah beratnya luar biasa. Ya Allah, dia berpikir, ya Allah ini seberat ini Imam Bukhari hafalkan gitu ya. Masya Allah. Kata beliau sampai beliau terharu. Ya Allah, kalaulah saya baru megang aja sudah senangnya luar biasa, bagaimana dengan Imam Bukhari yang sudah menghafalkan ribuan hadis, kata beliau. Masya Allah. Jadi ibu-ibu gak apa-apa, dicoba. Ibu-ibu ya nyoba bawa kitab Sahih Bukhari. Masya Allah, semoga Allah berikan kesempatan ya. Bagi jamaah umrah itu kalau di Indonesia belum menemukan, di Masjid Nabawi biasanya kami masuk dari pintu 25, itu di sampingnya ada maktabah, ada perpustakaan Masjid Nabawi. Ya, kalau yang di Madinah saya pernah masuk ada buat akhwat. Tapi yang di Mekah saya belum tahu. Yang di Mekah saya pernah dapat ada maktabah, terus saya mau masuk, kata petugasnya itu untuk laki-laki, jadi nggak jadi. Nah nanti kalau ibu-ibu umroh di Masjid Nabawi cari pintu 25 atau tanya ke bagian aksar, saya mau ke perpustakaan, ya perpustakaan akhwat. Nanti biasanya di situ ada penjaganya. Terus ibu-ibu ngomong aja pakai bahasa Inggris, ya boleh. Pakai bahasa Arab ya boleh. Ya kalau nggak pakai Google Translate. Ini paling akhir. Ibu-ibu bilang, oh sekarang jamaah umroh pintar-pintar ibu-ibu. Berapa kali saya mendapati ketika membimbing jamaah umrah tuh keren-keren. Jadi bilang dulu, nanti kan dipencet suaranya, dikasih ke orang Arab. Paham juga mereka. Ya, jadi Masya Allah jangan berputus asa ibu-ibu. Sekarang kalau mau bicara sama orang luar, ibu-ibu nggak bisa bahasa Arabnya seperti apa, bahasa Inggrisnya seperti apa, ibu-ibu tulis aja bahasa Indonesia, terus nanti dipencet suara. Nanti biar dari handphone kita yang berbunyi. Betul. Nanti tanyakan mau cari kitab Sahihul Bukhari gitu ya. Nanti insya Allah akan diberikan kitab Sahihul Bukhari itu seperti apa. Ya, saya lihat sih kitab-kitabnya yang di Masjid Nabawi itu kitab-kitab kudama, kitab-kitab kuno, kitab-kitab lawas, dan masih ada juga mahtutat. Mahtutat itu adalah tulisan-tulisan yang masih ditulis tangan, belum pakai mesin. Itu saya dapati kemarin ada, besar, kitabnya besar. Ya Masya Allah. Semoga, saya doakan ya, semoga ibu-ibu yang di sini nanti Allah berikan kemudahan untuk bisa ke Masjid Nabawi. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa bawa catatan. Ya, baik.
Lanjut. Kemudian di sini beliau mengatakan sampai ada halakoh kata beliau, sampai saya pernah menemukan dalam halakoh di sebuah masjid itu syekhnya itu membagi para penuntut ilmu ke dalam 3 bagian. Yang pertama untuk mubtadiin, untuk para pemula. Yang kedua untuk yang tengah, yang sudah lulus dari pemula ini. Yang ketiga untuk yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu sebenarnya harus dikasih level. Tidak bisa disamakan. Level 1 untuk pemula, level 2 bagi yang sudah lulus di level 1, level 3 bagi yang sudah lulus di level 1 dan level 2. Ya, kira-kira di Indonesia ada yang seperti itu? Ada. Ya, tapi tidak banyak. Yang baru saya tahu ada di Mahad Ilmi itu ada seperti itu, berjenjang. Tapi ibu-ibu kalau mau belajar di sana boleh hanya teman-temannya ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak mahasiswi. Ya, nanti biar ngenomi. Ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu belajar boleh. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, ada referensi. Bagus banget. Ada referensi yang diberitahu oleh Syekh, judul dari berbagai macam kitab. Kalau kita mau belajar apa dulu? Belajar tauhid misalnya. Maka kata beliau, yang pertama kali dipelajari adalah kitab Usulus Salasa atau kitab Salasatul Usul, sama saja. Nama kitabnya Usulus Salasa atau Salasatul Usul, sama. Jadi jangan bingung kalau nemu kitab kok beda-beda ya, ada Salasatul Usul, ada Usulus Salasa, itu sama. Ya. Yang kedua, ibu-ibu kalau mau belajar tentang ilmu tauhid, kalau sudah beres Usulus Salasanya atau Salasatul Usul, ibu-ibu naik ke Qawaidul Arba'. Nama kitabnya Qawaidul Arba'. Saya pernah berjumpa dengan seorang akhwat ketika baru pertama kali datang ke Indonesia tahun 2010. Saya bertanya kepada akhwat tersebut, waktu itu minta kajiannya ilmu tauhid. Terus saya tanya kepada beliau yang panitia, kitab apa yang pernah dipelajari dalam ilmu tauhid? Kata beliau kitab Usul Salasa. Bagus. Hatam napa mboten? Enggak ustazah, enggak hatam. Bahkan saya harus berpindah-pindah berapa guru. Lah gurunya mana? Gurunya pindah juga. Nah ini ada juga ya, subhanallah terjadi yang demikian. Maka kalau saya pernah mempelajari Usul Salasa, biasanya di Timur Tengah, di Yaman tuh insya Allah selesai dalam waktu 3 bulan. Selesai. Ya. Kalau di Indonesia bertahun-tahun. Ya. Nanti kalau sudah selesai Usul Salasa, teman-teman belajar Qawaidul Arba'. Selesai Qawaidul Arba', apa yang dipelajari oleh teman-teman? Kasyfus Subhat. Ini tentang akidah juga. Ya, Kasyfus Subhat. Kalau yang Usul Salasa tentang 3 landasan dasar yang kelak nanti Allah akan bertanya di dalam kubur kita, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kita harus bisa jawab. Dan tidak bisa walaupun kita sudah tahu jawabannya, man rabbuk Allah, kita tidak bisa menjawab semudah itu kalau kita belum mempelajari tentang siapakah Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kitab Usulus Salasa dipelajari siapa nabimu, man nabiyuk. Ya, kita akan mempelajari siapa sebenarnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pertanyaan yang akan kita dapati kelak ditunjukkan untuk kita di alam kubur. Dan seseorang walaupun sudah tahu jawabannya bahwa nabi kita siapa ibu-ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semudah itu dia bisa jawab kecuali ia harus tahu betul siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Yang ketiga, dalam Usulul Salasa dipelajari dengan wama dinuk, apa agamamu? Maka dipelajari tentang rukun Islam, dipelajari tentang rukun iman, dan semuanya akan membutuhkan berbulan-bulan untuk mempelajari ilmu Usulus Salasa. Baik, yang kedua tadi Qawaidul Arba', yang ketiga adalah Qawaidul Arba' itu 4 kaidah, bagus juga. Ya, tipis kitabnya. Yang ketiga adalah Kasyfus Subhat. Kasyfus Subhat itu lebih naik lagi, belajar bagaimana kita menolak subhat-subhat yang ada di sekitar kita atau yang ada pada zaman dahulu kala, di mana mereka biasanya menaruh subhat-subhat dan kita diajarkan bagaimana merad atau menolak subhat tersebut. Dan terakhir adalah Kitabut Tauhid. Kitab apa? Kitabut Tauhid. Nah, ini adalah dasar ilmu yang ibu-ibu harus pelajari sebelum mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid yang lebih tinggi lagi. Ya, saya mau tanya, coba dari keempat kitab ini siapa yang sudah belajar komplit? Cung, ada? Baik, siapa yang sudah belajar 3? Usulus Salasa, Qawaidul Arba', Kasyfus Subhat. Siapa yang sudah pernah belajar? Belum. Siapa yang sudah belajar 2 kitab? Usulus Salasa, Qawaidul Arba'? Belum. Siapa yang sudah belajar Usulus Salasa?
Satu orang. Baru usul salasah ya? Dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan teman-teman belajar namanya usul salasah. Sekarang alhamdulillah wa syukrulillah bifadlillahi ta'ala, atas karunia dari Allah, saya buka kitab Al-Wajibat di Majlis Ta'lim Wingko Kelapa Gading di Godean, ya, milik Ibu Ros hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Itu sedang membahas Al-Wajibat. Kitabnya namanya Al-Wajibat. Di dalamnya ada usulus salasah, ada nawaqidul Islam, di dalamnya ada pembagian tauhid, semuanya komplit dalam kitab kecil yang dinamakan dengan Al-Wajibat. Ya, semoga suatu hari kelak ibu-ibu bisa belajar ya apa itu tentang ilmu tauhid. Baik. Nah, 4 ini harus ibu-ibu kuasai dulu. Kalau sudah dikuasai baru naik ke kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Di sini tidak ada. Coba ditulis. Saya baca dari kitabnya Syekh Utsaimin yang punya kitab putih, dilanjutkan. Kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah mencakup di dalamnya belajar tentang asma wa sifat. Kemudian setelah kitab Aqidah Wasithiyah ada namanya kitab Al-Hamawiyah. Setelah kitab Al-Hamawiyah ada lagi kitab At-Tadmuriyah. Kecepatan? Oke, saya tulis saja ya. Di kitab ada. At-Tadmuriyah ada? Sampai ke mana? Ke Tahawiyah ya? Baik. Yang belum punya, tolong lihat kitab yang sudah punya, coba dicek. Sudah? Di situ belum ada. Terakhir di situ apa, Mbak? At-Tahawiyah. Baik, saya tambahkan. Setelah kitab At-Tahawiyah ada namanya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ada Ad-Durusus Sunniyah fil Ajwibah wan Najdiyah. Ad-Durusus Sunniyah wal Ajwibah an-Najdiyah. Masya Allah. Dah, terakhir aja kitab ini ya. Kitab namanya Ad-Durusus Sunniyah fil Ajwibah an-Najdiyah. Yang tadi kitab Usulus Salasah ibu-ibu tulis di kitab. Ini terakhir kitab tambahan. Apa kata Syekh? Ad-Durusus Sunniyah. Kitab namanya Ad-Durus As-Sunniyah fil Ajwibah an-Najdiyah. Ini tidak ada di kitab putih. Baik, tambahan. Bagi yang online, saya sebutkan lagi. Yang pertama tadi Usulus Salasah. Yang kedua adalah Qawaidul Arba'. Yang ketiga adalah Kasus Syubhat. Yang keempat adalah Kitabut Tauhid. Yang kelima adalah Aqidah Wasithiyah. Yang keenam adalah Al-Hamawiyah. Yang ketujuh adalah Tadmuriyah. Yang kedelapan adalah At-Tahawiyah. Yang kesembilan adalah Ad-Durusus Sunniyah fil Ajwibah an-Najdiyah. Sampun, lanjut bawahnya lagi. Kemudian ilmu nahwu. Ibu-ibu mau belajar apa dulu nih? Mau belajar tauhid dulu. Setelah selesai ilmu nahwu. Apa yang paling dasar ilmu nahwu? Ajrumiyah. Jadi orang kalau mau belajar ilmu agama, terutama ilmu nahwu, tidak bisa langsung ke Alfiyah Ibnu Malik ya. Kan ada yang belajar langsung, pokoknya saya maunya belajarnya Alfiyah Ibnu Malik gitu ya. Tidak bisa, harus belajar dulu Ajrumiyah seperti apa. Selesai Ajrumiyah, baru belajar namanya Mulhatul I'rab. Ditulis saja dulu. Mulhatul I'rab. Yang ketiga adalah kalau mau belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu, kalau sudah selesai Mulhatul I'rab namanya Qatrun Nada. Di rumah saya ada. Kalau ada yang mau lihat seperti apa kitab Ajrumiyah, seperti apa kitab Qatrun Nada, alhamdulillah, seperti apa kitab Mulhatul I'rab ada. Alhamdulillah. Mau lihat boleh ke rumah. Dan terakhir adalah Alfiyah Ibnu Malik. Ini dasar bagi yang mau belajar tentang grammar dalam ilmu bahasa Arab. Cek ibu-ibu, dari keempat kitab ini mana yang pernah dipelajari? Belum? Minta sama Allah. Benar ya, setiap kita itu lama mengaji, akhirnya kita akan menyadari ternyata ilmu Allah itu cukup luas. Ya, baik. Sekarang ilmu hadis. Nah, ini adalah ibu-ibu, kalau saya tanya ilmu hadis, insya Allah ibu-ibu sudah ada yang dipelajari. Yang pertama adalah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah belajar. Ya, lulus. Arba'in An-Nawawiyah, ini pelajaran tentang ilmu hadis yang berisi hadis-hadis yang sahih yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua belajar Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Yang ketiga baru belajar Bulughul Maram. Jadi jangan sampai ibu-ibu belajar Bulughul Maram dulu padahal Arba'in Nawawiyah belum belajar. Ya. Yang keempat adalah Al-Muntaqa. Al-Muntaqa. Baik, kemudian pelajaran Mustalahul Hadis. Beda ya Bu, apa bedanya antara hadis dengan mustalah? Hadis itu belajar matannya, matan hadisnya. Masih ingat nggak waktu di Arba'in Nawawi, matan itu apa Ibu? Ayo senam otak. Matan itu apa? Bukan mantan ya. Ibu-ibu nanti gagal fokus. Matan dan mantan tuh beda. Matan dan mungkin ada yang lapar jadi makan. Matan, apa itu matan? Isi. Nah kalau kita mau mempelajari isi hadisnya, maka belajarlah Bulughul Maram, belajarlah Arba'in An-Nawawiyah, belajarlah Riyadhus Shalihin. Itu adalah belajar matan-matan hadis.
Kalau mau belajar tentang ilmu alatnya, kalau tadi bahasa ilmu alatnya nahwu, kalau hadis kita mau belajar ilmu alatnya namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu apa ibu-ibu? Ibu-ibu tahu dulu aja deh, nanti gampang nanti. Yang penting pernah denger aja. Oh, mustalahul hadis itu ilmu belajar tentang ilmu hadis gitu ya. Baik, yang pertama yang ibu-ibu harus pelajari, kalau di sini langsung nukhbatul fikr. Padahal sebenarnya ada sebelum ini, boleh ditulis yang punya kitab putih. Kalau di kitab putihnya ibu-ibu itu, kalau saya kitab kuning, ibu-ibu kitab putih. Di sini langsung ke nukhbatul fikr. Padahal sebelumnya waktu saya belajar di Yaman, yang pertama kali kita belajar adalah Mandumah al-Baiquniyah. Namanya Mandumah al-Baiquniyah. Tulis, boleh. Jadi kalau ibu-ibu saya mau ngicipin bagaimana sih belajar mustalah hadis, belajar aja Mandumah al-Baiquniyah. Pernah dengar nggak kitab Baiquniyah? Pernah dengar di mana? Dengar. Apa nama kitabnya, Bu? Mandumah Baiquniyah. Kalau yang saya tahu, kurikulum SD di Yaman itu pakainya anak-anak wajib untuk menghafal Mandumah Baiquniyah. Arba'in Nawawi, kalau ilmu tajwidnya Tuhfatul Atfal, kalau untuk ilmu tauhidnya mereka biasanya belajar tentang usulus salasa, matannya dihafal, mandumahnya dihafal. Itu kurikulum anak-anak SD sana. Kalau di Indonesia, orang-orang biasanya sudah mulai menghafal Arba'in Nawawi, menghafal Mandumah Baiquniyah itu pas di kuliah. Beda banget ya jenjangnya ya, insyaallah. Baik, kalau sudah selesai Mandumah Baiquniyah ada namanya Nukhbatul Fikr. Ini juga sama kitab ilmu hadis. Kemudian baru Alfiyah Al-Iraqi. Baik, kemudian pindah ke kitab fikih. Ibu-ibu yang belum pada punya kitab putih boleh difoto nanti ya. Pinjam temannya difoto dan dicatat di rumah. Saya akan lanjutkan dulu ya. Kitab fikih yang pertama kali harus kita pelajari adalah Adabul Masyi ila Shalah. Punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini bagaimana tata cara kita berjalan ke salat. Ya, ini bagus. Adabul Masyi ila Shalah. Yang kedua Zadul Mustaqni'. Sama Syekh Utsaimin juga memberikan judul Zadul Mustaqni'. Yang ketiga Umdatul Fiqh. Baru Al-Mughni dipelajari. Punya Ibnu Qudamah. Al-Mughni punya Ibnu Qudamah. Jadi ada ulama namanya Ibnu Qudamah. Baik. Kemudian usul fiqh tolong ditambah yang di kitab putih. Di sini langsung masuk ke Al-Waraqat. Padahal dulu waktu saya belajar di sana di Yaman itu, atau kami belajar saya sama suami, sebelum masuk ke Waraqat ada kitabnya Syekh Utsaimin namanya Usul min Ilmil Usul. Nama kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul. Kitabnya kecil seperti ini. Kitabnya mirip seperti ini, kecil. Ya, nama kitabnya Al-Usul min Ilmu Usul. Kalau sudah selesai Al-Usul min Ilmu Usul, baru berpindah ke Waraqat. Ya, saya tulis. Jadi kalau mau mempelajari kitab usul, pelajari dulu kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Punya siapa? Li Syekh Ibnu Utsaimin. Kitab Usul min Ilmi Usul karya Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ditambah sebelum Waraqat belajar dulu Usul min Ilmil Usul. Baru kemudian Raudhatun Nadir. Baik, kemudian bab atau kitab tentang faraid. Ibu-ibu, faraid ini fardu kifayah ya. Ibu-ibu boleh belajar, boleh tidak. Ya, sekarang sudah ada tentang bagaimana tata cara membagi warisan. Ya, ada aplikasinya. Jadi kitab ini, kitab faraid ini ibu-ibu pilihan. Kalau mau boleh belajar, enggak juga enggak apa-apa. Nama kitabnya yang sering dipelajari namanya kitab Ar-Rahabiyah. Al-Faraid itu apa Ustazah? Faraid itu ilmu tentang pembagian waris. Namanya ilmu faraid. Dan ibu-ibu siap-siap kalau belajar ilmu faraid itu harus pandai dalam menghitung. Karena nanti ada sepertiga, ada seperenam, ada seperlapan, ada setengah gitu ya. Matematikanya kepake. Ya. Jadi kalau sebelum belajar ilmu faraid, paham dulu seperlapan itu berapa, setengah itu berapa, 3/4 itu berapa, sepertiga itu berapa. Yaitu harus dipahami. Baik, kemudian kitab tafsir. Nah, ini penting-penting nih, kitab tafsir. Ya, di buku putih ibu-ibu yang ada di depan ibu-ibu ada hanya satu, tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Ya enggak, Mbak? Boleh ditambahkan. Sebelum ibu-ibu belajar tafsir Ibnu Katsir, ada kitab namanya Muyassar. Kitab tafsir Muyassar. Ini tafsir untuk pemula. Tafsir Al-Muyassar. Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar. Atau boleh pakai tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, namanya Taysirul Karimir Rahman. Taysirul Karimir Rahman.
Ibu-ibu mau belajar tafsir, ada 4 bukunya. Pertama tadi Muyassar, kedua Taisirul Karimur Rahman, ketiga Ibnu Katsir, keempat Adwaul Bayan. Ada 4. Apa tadi yang pertama? Al-Muyassar. Yang kedua apa? Tafsirul Karimur Rahman Lis-Sa'di. Biasanya terkenalnya punya Sa'di. Yang ketiga apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ibu-ibu sudah punya ya? Yang keempat, tafsir Adwaul Bayan. Ada 4. Dan ini harus bertahap. Kalau ibu-ibu belum siap Ibnu Katsir, pakai tafsir Muyassar dulu. Ya, Ibnu Katsir dalam bahasa Arab, saya menemukan di rumah ada itu 4 jilid. Kalau bahasa Arabnya 4 jilid, biasanya bahasa Indonesianya bisa sampai 6 jilid. Jadi Ibnu Katsir, bahasa Arabnya itu 4 jilid ibu-ibu. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa jadi 6 jilid. Tapi kalau tafsirnya Sa'di rahimahullahu ta'ala ada di rumah juga, monggo silahkan kalau mau ada yang mau megang, itu 1 kitab saja. Di bahasa Indonesia kan bisa jadi 2 buku. Tafsir Muyassar lebih ringan lagi, 1 buku tapi tipis. Ya, Masya Allah. Sudah di bahasa Indonesia kan. Ibu-ibu boleh baca tafsir Muyassar. Baik, kemudian yang perlu kita pelajari lagi ibu-ibu, ada pelajaran tafsir, ada pelajaran usulut tafsir. Ini saya percepat. Bedanya apa? Kok ada tafsir, ada usulut tafsir? Bedanya ilmu alat, ya. Kalau tafsir kita mempelajari isi Al-Qur'annya, isi kandungannya. Ilmu tafsir biasanya yang dipelajari tentang asbabun nuzul, tentang nasikh wal mansukh. Itu dipelajari dalam ilmu tafsir. Jadi beda ya, tadi ada hadis, ada ilmu hadis, ada tafsir, ada ilmu tafsir. Bedanya apa? Tafsir dan ilmu tafsir boleh dicatat. Bedanya kalau ilmu tafsir itu ilmu alat. Baik, namanya apa tadi ibu-ibu? Ilmu apa? Usulut tafsir. Baik, usulut tafsir yang menurut saya lebih mudah untuk dipahami ada namanya Qawaidul Hisan. Ada di rumah saya, silahkan kalau mau. Qawaidul Hisan itu bagus. Kalau di sini namanya Al-Muqaddimah. Usul tafsir namanya Al-Muqaddimah kalau di buku putih ibu. Kalau yang pernah saya pelajari namanya Qawaidul Hisan. Hisan, ha. Qawaidul Hisan. Pakai ha ya ibu-ibu. Baik. Terakhir, Sirah Nabawiyah. Ini penting. Sirah Nabawiyah. Kenapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah? Karena ternyata dalam Al-Quran sepertiganya adalah kisah. Ya, dan mempelajari Sirah Nabawiyah itu adalah pelajaran yang mesti kita pelajari, harus kita pelajari. Di antara kitab yang disarankan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini adalah kitab Mukhtasar milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau kitab Zadul Ma'ad punya Ibnul Qayyim, atau ada kitab yang mudah dimengerti yang sudah berbahasa Indonesia, dicatat ibu-ibu. Namanya kitab Sirah, pengarangnya Sofiyur Rahman. Pernah dengar nggak? Kitab Sirah Sofiyur Rahman. Itu bagus. Kitab Sirah karya Sofiyur Rahman. Bagus banget. Dan sirah ini kita pelajari juga, nanti kita pelajari tentang bagaimana perjalanan para sahabat, bagaimana perjalanan para sahabiah, dan dari sirah kita akan belajar bagaimana mereka para generasi awal menjalani kehidupan ya dengan penuh ketakwaan kepada Allah, dan mereka selamat sampai akhir hayat. Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian ada di sini di kitab putihnya ibu-ibu itu ada Lisanul Arab. Menurut saya ini bukan tidak perlu dipelajari, maksudnya tidak terlalu penting, maka saya cut ya, tidak kita pelajari dulu. Lisanul Arab ini tentang kamus bahasa. Kalau mau yang belajar boleh. Lisanul Arab ini tentang kamus bahasa Arab. Baik, insyaallah selesai ya ibu-ibu ya, cukup. Menurut saya cukup. Coba dapat berapa halaman catatannya? 4. Masya Allah. Berapa mbak? 8. Oh, ininya pakai not ya, 8. Nggak apa-apa ya. Sekarang ibu-ibu berdoa sendiri-sendiri doanya. Ya Allah, gitu berdoa ya. Ya Allah, semoga apa yang saya tulis dari berbagai macam kitab, semoga Allah berikan kesempatan untuk saya pelajari. Kalaulah umur saya nggak cukup untuk mempelajari kitab ini, semoga anak cucu saya bisa untuk mempelajari kitab-kitab yang telah saya tulis. Subhanallah. Kesolihan orang tua itu berdampak ibu-ibu kepada anak-anak. Orang tua yang bertekad untuk belajar
belajar ilmu agama, maka Allah sampaikan niat tersebut. Ya, walaupun kita mungkin belum mampu untuk mempelajari kitab-kitab yang telah kita tulis, semoga harapannya semoga Allah mampukan anak cucu kita untuk mempelajarinya. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau materi hari ini terlalu berat, tapi tidaklah saya menjelaskan ini. Mohon maaf ya ibu-ibu yang sudah lansia. Diharapkan hari Selasa besok datang lagi. Insya Allah Selasa besok sudah ringan materinya. Ya, insya Allah nanti materinya lebih ringan. Tapi materi sekarang itu jadi pegangan biar ibu-ibu tidak bingung belajar agama dari mana dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.